Hai, this is Iwet speaking. Gue mau cerita tentang pengalaman gue yang baru gue alamin semalam. Dan gue memutuskan untuk membuat jurnal digital supaya gue ingat. Selain itu, biasanya setiap hari gue selalu bikin jurnal secara fisik di buku ini ataupun di notes handphone. Malam itu lumayan menjadi malam yang seru buat gue karena hari itu gak tahu kenapa gue tuh lagi kayak kangen banget gitu loh sama kakak gue dan keponakan gue. Pokoknya gue lagi kangen banget sama mereka dan kayak apapun yang terjadi, pokoknya gue gak pengen ketemu mereka. Pokoknya singkat cerita kayak gitu. Akhirnya gue memutuskan naik motor Vario yang ada di rumah yang biasa dipakai buat pergi ke pasar buat belanja. Selama perjalanan menuju rumah kakak gue ini lancar, nggak ada kendala sama sekali sampai akhirnya di mana perjalanan pulang dari Pamulang ke Bintaro. Saat perjalanan pulang itu, tiba-tiba gue ngerasa ada yang gak enak gitu di motor. Kayak gasnya itu mau habis gitu loh. Gue terus paksa gas, ternyata lama-lama habis dan akhirnya motornya itu mogok. Di pinggir jalan gue menepi. Biasanya gue nggak bisa standar 2 motor. Malam itu gue bisa standar 2 motor dan gue bisa nyela motor. Nah, gue coba starter masih nggak bisa. Ada satu abang-abang pengamen gitu. Perawakannya itu kayak anak pang. Banyak tato ya di tangannya segini gitu. Banyak tato lah di badannya. Dia megang ukulele. Terus dia nanya, "Kenapa Kak motornya?" Gue jawab, "Tahu nih bang, mati. Tapi bensin ada." "Ada bang, masih setengah." Gue jawab kayak gitu. Terus abangnya bilang, "Sini saya starter ya." "Oh boleh bang." Dibantulah tuh. Kita panggil abang Pang aja ya. Abang Pang gimana? Kita panggil Bang Pang aja lah ya. Bang Pang ini bantu gue buat starter motor. Lumayan lama ya. 30 menit ada. Tapi motornya tuh masih tetap nggak bisa nyala dan udah segala macem dia upayakan. Ternyata mau nggak mau motornya emang tetap nggak bisa nyala. Dan akhirnya mau nggak mau gue harus dorong motor. Sebelum gue dorong motor itu, gue lihat mata Bang Pang nih saat beliau nggak bisa ngebantu sampai motor gue nyala. Itu terlihat banget di matanya, ngerasa, duh gue gak bisa ngebantu gitu. Matanya tuh tulus banget. Meskipun perawakan Bang Pang ini yang menurut orang begajulan ya, tapi gue lihat banget matanya itu tulus buat ngebantuin gue gitu. Dan akhirnya Bang Pang nyerah juga, gue berpamitan sama Bang Pang dan Bang Pang merelakan gue untuk pergi mendorong motor sejauh 5 meter sambil dorong motor sambil gue coba untuk starter yang di tangannya itu loh. Akhirnya bisa. Akhirnya bisa. Sekitar 5 meter ya, lumayan bisa nyala dan bisa jalan. Akhirnya motornya mati lagi. Ya udah deh, gue dorong lagi aja. Sampai di depan steam mobil, inget banget. Di situ ada 3 karyawan. Satu itu lagi beberes selang. Yang 2 ini selesai dengan pekerjaannya dan nanya, "Kenapa kak motornya?" Gue jawab, "Mati bang." "Tapi bensin ada?" "Ada." Pertanyaan yang sama kayak Bang Pang. "Coba saya bantu starter boleh?" Gue bilang, "Oh boleh." Kedua abang ini cukup mengerti soal motor. Karena gue nggak begitu ngerti soal motor, jadi kayak gue iya-iya aja. Kedua abang ini bilang, "Kayaknya ini yang bermasalah karbunya kak." "Karbu? Karbu itu apa ya mas?" Gue nanya kayak gitu. "Ini motor kakak kan tipe Vario karbu." "Oh ini motor karbu tah?" Gue bilang kayak gitu. "Iya kak, biasanya masalahnya di karbunya yang di deket pernya." Sorry banget gue nggak tahu, nggak ngerti, gue lupa bahasa mesin motor. Pokoknya abangnya nggak jelasin, ini tuh biasanya ini. Kalau misalnya mau diservis, bilang aja sama abangnya, "Bang, ini tuh yang dipotong ini." Gue tuh nggak ngerti ya. Tolong maklumin. Sekian kalinya dicoba untuk starter motornya. Akhirnya nyala guys, nyala motor gue. Nanti misalnya mau masuk bengkel, ingat ya kak, bilang aja karbunya. Gue dengan ketidakpahaman gue tentang motor, mesin motor, gue bilang, "Iya kak, makasih banyak." Gue bilang kayak gitulah. Tapi lama-kelamaan gasnya benar-benar habis, guys. Sekitar 15 meter di depan itu kan ada pom bensin ya. Gue putusin buat dorong dulu aja sampai di depan pom bensin itu, baru nanti gue buka handphone untuk sekedar minta tolong atau gimana lah, intinya itulah gitu. Selama perjalanan gue dorong motor itu, ada satu mas-mas gitu kayak pulang kerja nanya, "Kenapa mbak motornya?" "Mati mas, tapi bensinnya ada." "Ada mas." Ini ketiga kalinya ada orang yang menanyakan soal kabar bensin motor gue. "Mau saya bantu dorong nggak?" kata masnya. Dengan speechless,
"Nggak apa-apa Mas, apa nggak keberatan?" Gue jawab kayak gitu kan. "Nggak apa-apa, emang Masnya arah mana?" Gue tanya. Kata Masnya, "Saya arah ke Ciledug, Mbaknya ke arah mana?" "Saya Gopli Mas." "Oh ya udah nggak apa-apa, saya bantu dorong aja ya," kata gue. "Beneran Mas, nggak apa-apa, nggak keberatan?" Terus kata Masnya, "Ya enggak nggak apa-apa, daripada Mbaknya dorong kan lumayan juga jauh dan saya juga searah." Akhirnya gue distut lah selama perjalanan. Masnya nanya, "Emang rumahnya di mana Mbak?" Gue jawab, "Di Gopli Mas." "Dari Gopli masih jauh nggak?" Masnya nanya lagi. "Lumayan sih Mas, tapi nggak apa-apa, saya sampai situ aja Mas." Gue jawab kayak gitu. Terus kata Masnya, "Emang ada yang mau jemput?" Gue jawab, "Nggak ada sih Mas." Terus Masnya bilang, "Ya udah kalau gitu saya dorong sampai depan rumah aja." Gue kaget sih. Kayak, masa sih sampai depan rumah, kalau dorong sampai depan rumah, apa nggak kejauhan, apa nggak capek gitu ya. Gue menanyakan berkali-kali ke Masnya, "Beneran Mas nggak apa-apa? Apa nggak keberatan?" "Iya nggak apa-apa kok, daripada Mbaknya dorong kan capek, lumayan juga loh dorong motor." "Ya nggak apa-apa, saya antar aja." Singkat cerita, Masnya ini memang nganterin gue sampai di depan rumah. Selama di perjalanan, ya gue tanya dong, "Emang rumah Masnya di mana?" "Kalau rumah saya di Pondok Bahar, Mbak." Wah, lumayan jauh tuh dari rumah gue kan. Gue ngerasa nggak enak. Gue tanya lagi, "Masnya beneran nggak apa-apa bantu dorong sampai rumah saya?" "Iya, Mbak, beneran nggak apa-apa. Kalau rute Masnya pulang ke rumah itu lurus, tapi kalau gitu belok kanan." Pas selama sebelum pertigaan itu memang agak macet. Masnya itu dorong motor gue dengan senyuman gitu, kayak nggak ada paksaan di wajahnya atau merasa terbebani gitu. Gue jujur mixed feeling banget sih. Kok ada banyak banget ya orang baik yang bantuin gue pada saat itu. Bahkan sampai ada yang bantuin nyetut motor gue sampai ke depan rumah. Dan dengan senyuman, terharu tapi juga sedih gitu, kayak ini adalah masa dimana kayak sesulit itukah keadaan gue saat ini. Motor gue didorong dalam keadaan mata gue tuh berkaca-kaca. Karena memang air mata gue sudah tidak terbendung, gue mengusap air mata gue gitu. Karena mungkin dari belakang itu terlihat ya Masnya, gue mengusap bagian mata gini gitu ya. Masnya bilang, "Apa-apa kok Mbak, santai aja. Daripada Mbaknya nanti dorong motor jauh, biar saya antar aja." Masnya bilang kayak gitu. Dan gue cuma bisa respon, "Makasih banyak ya Mas, pokoknya makasih banyak banget." Makin sering ya saya mengusap nih air mata ini. Mungkin Masnya mulai merasa kasihan kayaknya melihat gue. "Saya punya temen loh Mbak deket sini, perumahan di depan sini." Gue bilang, "Oh perumahan A ya?" Terus Masnya bilang, "Oh iya 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 bener. Saya juga pernah ke sini dan bla 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 bla." Kita ngobrol singkat aja. Sebenarnya pada saat itu Masnya ini juga sambil teleponan sama seseorang. Karena sebelum pada saat gue mengusap-ngusap mata gue itu, Masnya tuh kayak agak lebih maju begini, "Mbak, saya sambil teleponan nggak apa-apa ya?" "Iya Mas, nggak apa-apa." Pada malam itu sangat terbantu banget sama Masnya. Setelah sampai di depan rumah gue standar motor ngucapin makasih sama Masnya. Yang ada di pikiran gue tuh pada saat itu cuma bilang, "Terima kasih banyak aja," udah itu aja. Kayak nggak bisa mengeluarkan kata-kata apa lagi karena gue udah mixed feelings banget. Gue capek juga, rasa ini titik terendah banget. Kayak kalaupun gue nelpon orang, belum tentu yang gue telepon itu dateng nolongin gue. Jadi pada saat itu ya wajar kalau gue mixed feeling banget. Terus tiba-tiba ada tangan-tangan Allah, malaikat tanpa sayap nolongin gue selama perjalanan. Saat gue menjabat tangan Mas ini, gue bilang, "Makasih banyak ya Mas, hati-hati ya Mas di jalan." Kata-kata itulah yang bisa keluar dari mulut gue pada saat itu ya. Terus Masnya bilang, "Ya Mbak, sama-sama. Jangan lupa diservis motornya." Kata Masnya kayak gitu. Terus gue bilang, "Iya Mas, nanti saya servis." Sampai di rumah, gue parkir motor, masuk kamar, gue menangis bombay karena ngerasa ini adalah momen terberat gue memang. Yang gue bisa lakukan cuma bisa berserah aja saat ini sama Allah. Ternyata
di saat gue berserah tuh ada aja kebaikan Allah bikin gue tuh takjub, masya Allah banget. Gue nggak tahu kebaikan mana atau amalan mana yang gue lakuin sehingga Allah tuh bisa baik banget tolongin gue di saat momen-momen yang kayak gini. Ataupun gue nggak tahu doa orang tua gue yang mana yang bisa bikin semuanya tuh mudah gitu. Tapi gue inget banget saat gue berangkat ke rumah kakak gue, langit itu lagi cerah banget, lagi biru dan awannya tuh lagi bagus banget. Gue tuh pernah bilang kayak gini ke Allah, ya Allah, aku kepengen bisa ngelihat malaikat deh. Kira-kira malaikat itu beneran bersayap gak sih? Kira-kira wujud malaikat itu beneran kayak ya di film-film gak sih? Ada sayapnya dan berterbangan di langit. Bisa nggak ya aku tuh ketemu malaikat, bisa main sama malaikat, ataupun terbang bareng sama malaikat. Aku kepengen ketemu malaikat ya Allah. Gue inget banget gue bilang kayak gitu saat perjalanan menuju rumah kakak gue pada siang hari. Dan ternyata gue beneran ketemu malaikat tanpa sayap pada malam hari yang menolongin gue. Masya Allah. Kalau amalan khusus yang setiap hari gue lakukan, sebenarnya nggak ada yang khusus, cuma setiap kali gue lagi keluar rumah, khususnya lagi di perjalanan, biasanya kalau gue ngeliat kayak abang-abang penjual kaki lima, apapun lah yang di jalanan yang gue temuin, sebisa mungkin, seingat mungkin, gue ngedoain mereka kayak, ya Allah berikanlah kemudahan, berikanlah kelancaran rezeki, berikanlah kesehatan dan segala macamnya buat bapak itu, buat ibu itu, buat orang itu. Setelah gue baca doa, biasanya tuh gue baca Al-Fatihah buat mereka. Gue sedang membiasakan diri untuk bisa mendoakan mereka. Karena yang gue percaya kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kebaikan itu sesungguhnya buat diri kita sendiri. Ya, gue akuin memang kondisi gue saat ini bukan kondisi dimana gue bisa menolong orang lain secara finansial. Jadi yang bisa gue lakuin ya gue cuma bisa ngedoain aja. Gue percaya kalau Allah itu mengerti semua bahasa manusia. Jadi setiap kali gue ketemu orang di jalan, ya udah yang bisa gue lakuin ya cuma doain aja yang terbaik, kesehatan, kemudahan, melimpahkan rezeki dan segala macam. Cuma itu aja hal sederhana. Insya Allah didengar sama Allah. Itu amalan yang mulai gue biasakan semenjak tahun lalu. Mungkin kalau matematikanya manusia itu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tapi gue percaya kalau matematikanya Allah itu 1 tambah 1 itu bisa aja 10, bisa aja 50. Nah, memang semuanya terserah Allah. Mau gimana pun, semua urusan yang ada di dunia ini harus dikembalikan lagi sama Allah. Berusaha sekuat apapun, kalau Allah bilang enggak, ya lo nggak akan dapet. Gue selalu percaya kalau apa yang udah Allah takdirin buat gue itu nggak akan ketuker sama orang lain, dan apa yang ditakdirin buat orang lain itu nggak akan ketuker sama siapapun. Setiap kali ada momen yang sedang tidak mengenakan, gue akan selalu mengatakan aku punya Allah. Itu yang menjadi pegangan gue. Dan percaya atau enggak, itu yang membuat gue mudah melalui hari-hari berat gue. So, sorry banget sebenarnya bukan kapasitas gue buat bercerita hal-hal yang seperti ini yang berbau religius. Ini adalah cerita based on pengalaman gue sendiri, amalan yang biasanya gue lakukan. Semoga kalian bisa ngambil hikmah dari pengalaman gue. Semoga bisa jadi bermanfaat. Habis itu aja cerita gue, dan lo itu nggak sendiri. Lo ingat kata kuncinya adalah aku punya Allah. Berserah diri aja, berpasrah. Bantuin gue untuk bisa jadi orang kaya dengan cara klik subscribe, like, dan boleh juga komen. Sampai situ dulu. Bye.